Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Akuntansi Syariah kelas C dari Universitas Diponegoro, kami akan mengutarakan materi tentang penyesuaian pencatatan akuntansi syariah pada akhir periode akuntansi. Perkenalkan, nama saya Emilia Francisca dan saya di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Lina Etna, lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tika Kusumasari, lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanista. Baik, selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan masuk pada pembahasan mengenai akuntansi akrual. Pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang secara ringkas menyatakan bahwa pada setiap kontrak utang dan piutang harus ada seorang pencatat, yang dimana saat ini dilakukan oleh akuntan, yaitu akuntan wajib untuk merekam peristiwa ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama karena peristiwa tersebut memiliki implikasi keuangan di masa depan. Lalu catatan-catatan atas transaksi ini juga harus diidentifikasi dengan tanggal tertentu, supaya dapat disesuaikan nilainya pada periode sebenarnya transaksi itu terjadi, dan transaksi tersebut akan direkam untuk membuat laporan keuangan pada akhir periode. Lalu menurut standar pelaporan keuangan Malaysia I1204 tentang penyajian laporan keuangan lembaga keuangan Islam menyatakan bahwa basis kas hanya dapat digunakan pada laporan arus kas saja. Sementara laporan keuangan lainnya seperti laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan harus dicatat dengan basis akrual. Lalu menurut FAS nomor 1, basis kas juga hanya dapat dijadikan sebagai alternatif saja. Bila digunakan oleh perusahaan, maka harus dikonfirmasi oleh Dewan Pengawas Syariah di Malaysia. Salah satu bentuk dari akuntansi akrual adalah penyesuaian akun-akun pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini dilakukan pada neraca saldo untuk pos-pos yang mempengaruhi lebih dari satu periode akuntansi. Lalu dilakukan juga alokasi pendapatan dan beban transaksi ke periode di mana mereka terjadi. Hal ini dilakukan supaya laporan keuangan betul-betul menunjukkan gambaran komprehensif keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Lalu juga pendapatan dan beban sudah diakui sesuai dengan hak dan kewajiban legal perusahaan, sehingga outputnya adalah laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi. Berikutnya, salah satu akun yang dilakukan penyesuaian adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah aset yang dibayarkan oleh perusahaan berupa jasa yang akan diterima di masa depan, sehingga saat ini belum ada bentuk timbal balik yang diterima oleh perusahaan. Menurut Panduan Penerapan Instrumen Keuangan FRS 132 Malaysia tentang pengungkapan dan penyajian, aset yang manfaat ekonomi di masa depan adalah penerimaan barang dan jasa, salah satunya adalah beban dibayar di muka, daripada hak untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lainnya bukan merupakan aset keuangan. Dan hal ini juga berlaku pada liabilitas, di mana pos-pos seperti pendapatan ditangguhkan dan juga kewajiban jaminan itu bukan merupakan kewajiban keuangan, karena tidak ada arus kas yang akan keluar, melainkan kewajiban dilakukan oleh perusahaan adalah penyerahan barang dan jasa. Salah satu contoh bentuk jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Darul Al-Himah membayar uang muka kepada pemilik tanah sebesar $15.000 pada tanggal 1 Desember 2017 untuk sewa toko selama 1 tahun. Darul Al-Himah mengakui pembayaran tersebut sebagai aset sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Desember ia mencatat akun sewa dibayar di muka sebagai aset di debit, lalu kas di kredit sebesar $15.000. Lalu jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember ia mengakui beban yang sudah terjadi untuk periode tersebut, di mana dari 1 Desember hingga 31 Desember merupakan 1 bulan. Lalu ia membayar sewa toko tersebut untuk 1 tahun, sehingga 1 dari 12 bulan tersebut sudah dipakai. Sehingga cara menghitungnya adalah 1 dari 12 bulan dikali $15.000, sehingga beban sewa pada periode tersebut adalah $1.250. Lalu sewa dibayar di mukanya yang merupakan aset sudah berkurang sebanyak 1 bulan, sehingga sudah berkurang sebanyak $1.250. Berikutnya, salah satu implikasi dari penyesuaian adalah depresiasi aset tetap. Aset tetap atau aset tidak lancar adalah aset yang dipercayakan kepada bisnis untuk membantu operasinya dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 484 yang menekankan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Sehingga aset tetap atau aset tidak lancar itu merupakan hal yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia atau kepada perusahaan untuk dikelola. Menurut FRS 116 Malaysia, semua aset tetap sekali tanah cenderung menurun nilainya dari waktu ke waktu. Sehingga hal ini yang biasa kita lakukan yang disebut juga dengan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan oleh sebuah aset sesuai dengan umur ekonomisnya. Penyusutan ini dicatat dalam laporan laba rugi. Saya akan lanjutkan presentasi untuk kelompok 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode depresiasi.
depresiasi sendiri itu memiliki 3 metode utama yang seperti teman-teman bisa lihat, yaitu adalah straight line method, declining balance method, dan juga unit of production method. Nah, di sini kita akan membahas metode yang pertama atau straight line method yang mungkin teman-teman bisa lebih akrab kenal, yaitu adalah metode garis lurus. Metode garis lurus sendiri ini adalah metode yang mendistribusikan biaya perolehan aset itu secara merata selama masa manfaat aset tersebut. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan itu memiliki bangunan dan memiliki masa manfaat selama 20 tahun, dalam 20 tahun itu beban depresiasinya itu sama setiap tahunnya karena membagi rata biaya perolehan selama masa manfaat aset tersebut. Nah, di sini ada contoh yang bisa teman-teman lihat, yaitu Mr. Dugas itu membeli mesin baru pada saat tahun ini dengan harga $20.000. Nah, mesin ini diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun, dan pada saat waktu atau masa manfaat ini berakhir, mesin ini akan terjual dengan harga $5.000. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini harga perolehannya itu $20.000, lalu masa manfaatnya itu 5 tahun, dan juga nilai residualnya itu ada $5.000. Sehingga untuk menghitung metode garis lurus ini, beban depresiasinya itu dihitung dengan biaya perolehan dikurang nilai residual dibagi masa manfaatnya. Di sini dapat teman-teman lihat, yaitu beban depresiasinya itu adalah $20.000 dikurangi $5.000 dibagi 5 tahun. Nah, di mana beban depresiasinya itu $3.000 per tahunnya, $3.000 per tahunnya. Nah, selanjutnya adalah declining balance method. Nah, di sini kalau misalnya tadi kita udah lihat bahwasannya harga perolehan lain menjadi dasar untuk mengukur beban depresiasi. Di sini untuk menghitung beban depresiasi ini dihitung dengan nilai penutupan periode sebelumnya. Nah, jadi metode ini menjadikan nilai penutupan periode sebelumnya itu sebagai dasar untuk mengalokasikan beban penurunan selama masa manfaat. Nah, ini konsepnya kita akan menggunakan soal yang sama, yaitu Mr. Dugas tadi, di mana Mr. Dugas tadi ini untuk kita menghitung dengan metode declining balance method ini, dia menerapkan tarif depresiasi sebesar 25%. Nah, sehingga penghitungan akan depresiasinya ini bisa teman-teman lihat. Jadi annual depreciation charge itu kan tarifnya 25%, nanti akan dikalikan dengan carrying value-nya. Di mana carrying value ini merupakan yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, bahwa dia itu merupakan carrying value ini merupakan nilai penutupan periode sebelumnya. Nah, di sini yang pertama untuk tahun yang pertama ini beban depresiasinya itu sebesar $5.000 yang didapatkan dari $20.000 yang merupakan harga perolehannya pada tahun pertama, karena belum ada pengurangan beban, dikalikan 25% sebagai tarifnya. Nah, lalu untuk tahun kedua, beban depresiasi itu 25% dikalikan dengan nilai penutupan periode sebelumnya, itu ada $20.000 dikurang $5.000, yaitu $15.000, yang berarti tahun kedua dihitung dengan 25% dikali $15.000 yang sama dengan $3.750. Lalu tahun ketiga, beban depresiasi dihitung dengan penutupan periode sebelumnya, yaitu ada $15.000 tadi, dikurangi beban depresiasi tahun kedua, yaitu $3.750, dikalikan dengan 25%, menghasilkan beban depresiasi tahun ketiga itu ada $2.812. Lalu pada tahun keempat, beban depresiasi dihitung dengan nilai penutupan tahun sebelumnya, yaitu ada $11.250 yang kita dapatkan dari $15.000 kurang $3.750, dikurangi beban depresiasi tahun ketiga, yaitu $2.812, dikalikan 25%, menghasilkan beban depresiasi sebesar $2.109. Lalu untuk tahun kelima, beban depresiasi dihitung dengan nilai penutupan tahun sebelumnya, yaitu ada $8.438 yang didapatkan dari $11.250 dikurang $2.812, dikurangi beban depresiasi tahun keempat, yaitu $2.109, dan dikalikan 25%, menghasilkan beban depresiasi sebesar $1.582. Nah, yang teman-teman bisa lihat, untuk metode garis lurus itu beban depresiasinya itu akan sama setiap tahunnya, dan untuk metode declining balance method ini akan berbeda setiap tahunnya karena nilai penutupan setiap tahun itu beda. Nah, hal ini juga bisa dasarnya berbeda karena beban depresiasinya itu berbeda tiap tahunnya. Dan hal inilah salah satu yang bisa teman-teman lihat
sebagai dari luar perbedaan dasar dari declining balance method dan juga straight line method. Selanjutnya adalah unit of production method. Di sini adalah metode untuk menghasilkan biaya depresiasi berdasarkan output yang diharapkan dari asetnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi nih teman-teman terkait dengan metode depresiasi. Nah, metode depresiasi sendiri itu, pemilihan metode depresiasi yang dilakukan perusahaan itu akan mencerminkan bagaimana perusahaan itu menggunakan asetnya. Karena setiap metode itu juga akan mempengaruhi laporan keuangan dan juga laba perusahaan. Jadi, bagaimana perusahaan itu menggunakan asetnya akan dapat mencerminkan juga mengapa ia memilih suatu metode depresiasi. Selanjutnya, metode yang paling umum digunakan itu adalah metode straight line method dan juga declining balance method, serta FRS 116 itu mewajibkan metode depresiasi itu untuk ditinjau setiap akhir tahun finansial. Nah, alasannya kenapa sih? Nah, alasannya itu karena untuk memastikan bahwa perusahaan itu merefleksikan adanya perubahan yang signifikan dalam pola yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan yang berhubungan dengan penggunaan aset tetap. Nah, hal itulah yang teman-teman bisa pelajari nih terkait dengan metode depresiasi. Selanjutnya adalah akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi ini yang seperti teman-teman bisa lihat merupakan jumlah depresiasi yang dimulai saat aset itu diperoleh hingga depresiasi pada waktu pelaporannya. Dan akumulasi depresiasi ini merupakan akun kontra aset, sehingga saldonya itu akan ada selalu di posisi kredit. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau misalnya di laporan posisi keuangan, itu pasti atau mungkin neraca saldo, beban depresiasi itu tuh merupakan akun kontra aset, yaitu yang aset kan itu dicatat di debit kan, sedangkan untuk akumulasi depresiasi ini tuh dia dicatat di kredit. Dan itulah alasan mengapa di laporan posisi keuangan ataupun neraca saldo itu akumulasi depresiasi itu dicatat dalam kredit, karena akumulasi depresiasi merupakan akun kontra aset. Nah, untuk penjelasan yang poin pertama, yaitu merupakan jumlah depresiasi aset yang dimulai dari aset itu dibeli hingga depresiasi pada waktu pelaporannya itu adalah, jadi pada saat aset itu dibeli lalu dilaporkan, misalnya ini tuh akan berbeda satu dengan lainnya. Sebagai contoh, untuk tahunnya, jadi untuk perusahaan A itu tuh untuk di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu pasti akumulasi depresiasinya akan berbeda-beda. Karena semakin lama tahun itu berjalan, maka depresiasi atas aset tersebut itu dari dia dibeli hingga tanggal pelaporannya itu tuh akan semakin bertambah depresiasinya, sehingga akumulasi depresiasi itu akan terus berubah setiap tahunnya. Dan untuk setiap perusahaan itu, misalnya dia membeli barang yang sama, dia juga akan bisa memiliki akumulasi depresiasi yang berbeda-beda, karena depresiasi itu akan juga menyesuaikan dari tanggal pembeliannya itu. Pada saat orang itu membeli suatu aset pada bulan Januari dan dia membeli pada bulan Oktober, dia itu akan mencatat akumulasi depresiasi itu jumlahnya berbeda kayak gitu, karena tercatatnya itu adalah jumlah depresiasi pada saat aset itu diperoleh hingga depresiasi pada waktu pelaporan. Jadi depresiasi ini akan dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai pencatatan beban depresiasi ini. Nah, jadi yang bisa teman-teman lihat bahwasannya di sini ada dua metode yang kita gunakan, yaitu ada metode garis lurus dan juga reducing balance atau double declining method. Untuk straight line method atau metode garis lurus, di sini beban depresiasi ini dicatat beban depresiasi terhadap accumulated depreciation coefficient sebesar $3.000. Dan di sini reducing balance atau double declining method, di sini kita menggunakan tahun kedua, yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation provision sebesar $3.750. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini mungkin ada kayak pertanyaan, mengapa beban akumulasi depresiasi ini tuh dicatatnya 3.750, karena kan tadi kan yang sudah dijelaskan bahwa akumulasi depresiasi itu merupakan nilai depresiasi yang berasal dari
beban depresiasi dari saat itu dibeli hingga tanggal pelaporannya. Nah, kenapa jumlahnya itu cuma di tahun keduanya aja? Nah, supaya teman-teman juga bisa ketahui bahwasannya di sini yang dicatat ini adalah untuk di tahun 2000 di tahun keduanya, dan nanti baru di laporan keuangan itu akan diakumulasikan dengan tahun sebelumnya, seperti itu. Yang berarti tadi kan berdasarkan perhitungan tahun pertama itu ada 5.000, sehingga nanti akumulasi depresiasi di tahun sebelum itu ada $8.750. Nah, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat juga, penggunaan metode itu juga akan menentukan perbedaan metode depresiasi. Di sini untuk metode garis lurus, beban depresiasinya itu 3.000, dan nanti akumulasi depreciation-nya itu secara total. Untuk tahun pertama tadi kan seperti yang kita sudah tahu bahwasannya dia akan sama terus setiap tahunnya, berarti 6.000 jumlahnya. Sedangkan untuk reducing balance atau double declining method ini, beban depresiasinya itu sebesar $3.750 di tahun kedua, dan tahun pertamanya itu adalah $5.000, sehingga akumulasi untuk tahun keduanya itu adalah $8.750. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk metode garis lurus dan juga reducing balance atau double declining method ini berbeda satu sama lain untuk hasil akhirnya pula. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas nih teman-teman terkait dengan carrying amount. Nah, carrying amount ini dapat dinyatakan sebagai nilai buku neto atas sebuah aset, dan juga carrying amount ini tuh yang bisa teman-teman di poin kedua ini adalah jika teman-teman itu lihat di laporan posisi keuangan, nilai yang dicatat itu adalah nilai yang tercantumkan itu adalah carrying amount-nya, yaitu adalah udah suatu aset itu sudah merupakan nilai bersihnya, yaitu adalah biaya harga perolehannya udah dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau akumulasi kerugian penurunan nilai gitu. Dan ini juga bisa berarti bahwa setiap aset tetap itu setiap tahun itu carrying amount itu akan terus berkurang karena akumulasi depresiasinya akan terus meningkat, ataupun akumulasi kerugian penurunan nilainya itu juga akan berubah seperti itu. Jadi ini yang bisa kita perhatikan terkait dengan carrying amount. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan selanjutnya itu adalah terkait dengan carrying amount ini. Ada dua metode yang bisa teman-teman lihat di layar, yaitu ada straight line method dan juga reducing balance atau double declining method. Nah, untuk straight line method sendiri di sini carrying amount itu adalah sebesar 14.000. Nah, ini didapatkan dari yang sudah dijelaskan terkait dengan Mr. Dubas tadi. Dia membeli seharga $20.000, lalu akumulatif depreciation-nya untuk tahun kedua yang pertama $3.000, dan yang sudah dicatat sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan $3.000 juga, sehingga akumulasi depresiasi sebesar $6.000 dan carrying amount itu sebesar $14.000. Selanjutnya untuk double declining method, biaya perolehannya ya teman-teman lihat ini juga sama konsepnya seperti sebelumnya, bahwa Mr. Dubas itu membeli $20.000, lalu akumulasi depreciation provision itu sebesar $8.750 yang didapatkan dari tahun pertama $5.000 yang sudah dihitung sebelumnya, dan depresiasi tahun keduanya $3.750 yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, dan di sini menghasilkan carrying amount itu $11.250. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini terdapat perbedaan carrying amount sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah accrued expense. Nah, untuk accrued expense ini, jadi ada 3 hal yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, yaitu accrued expense ini merupakan beban yang berasal dari beban yang sudah muncul tapi belum kita bayarkan, atau beban yang jasanya itu sudah kita terima tetapi kita belum membayar jasa tersebut. Nah, contohnya itu seperti utang gaji atau gaji yang diaku. Ini sangat erat hubungannya itu biasanya untuk di akhir-akhir periode kayak gitu. Jadi misalnya di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember, di minggu terakhirnya itu misalnya ada 3 hari yang tersisa, dan di situ perusahaan itu membayar gaji misalnya selama mingguan per minggu untuk karyawannya. Nah, dalam 3 minggu itu di mana untuk hari kerja itu kan 5 hari. Sedangkan yang tadi udah dijelaskan bahwasannya dari hingga 31 Desember itu adalah 3 hari. Nah, jadi masih ada 2 hari yang tersisa, dan jadi perusahaan itu pasti belum membayar secara full kayak gitu karena memang belum selesai minggunya. Nah, sehingga berarti dari tanggal 29, 30 hingga 31, yaitu dia akan mengakru beban ini sebagai utang gaji atau gaji yang diakui ini.
Seperti itu. Itu merupakan contoh dari beban depresiasi, yaitu perusahaan sudah menerima jasa karyawan untuk bekerja selama 3 hari itu, tapi dia belum membayar. Nah, sehingga dicatatlah sebagai utang gaji atau gaji yang diakru. Nah, di sini ada contohnya teman-teman, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, laporan keuangan dari perusahaan Dar Al-Hikmah menunjukkan bahwa terdapat tagihan listrik dan juga tagihan air sebesar $200 yang diakru. Nah, pada tahun 2019, tepatnya di 1 Januari 2019 itu juga menyatakan bahwa beban yang diakru ini berada di saldo kredit. Lalu dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 30 November 2019, jumlah pembayaran listrik dan juga air itu sebesar $4.600 tagihannya. Nah, di sini kita akan mencatat dulu yang tahun 2018, atau kita mengakru dulu nih tagihan listrik dan air pada tahun 2018 sebesar $200 yang dicatat electricity expense terhadap accruals sebesar $200. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, electricity expense terhadap accruals ini jumlahnya adalah $400 yang teman-teman lihat. Nah, ini didapatkan dari mana sih? Nah, angka ini didapatkan dari sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 1 Januari hingga 30 November 2019 itu jumlahnya itu adalah $4.600. Nah, $4.600 ini tuh mengandung nilai dari 2018 yaitu $200, sehingga ini masih nilai brutonya. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai neto dari tagihan ini akan mengurangkan, itu adalah $4.600 dikurangkan dengan $200 dan dibagi 11 bulan, yaitu ada dari 1 Januari hingga 30 November dan menghasilkan $400 dan akan dicatat jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember 2019 untuk beban yang diakui ini adalah electricity expense terhadap accrual sebesar $400. Sekian pemaparan materi untuk metode depresiasi, terus akumulasi depresiasi, carrying amount, accrued expense, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima itu merupakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, di mana kasnya itu belum diterima, dan kas akan dikumpulkan nantinya. Nah, contohnya itu, pada tanggal 3 Maret 2019, Dar Al-Hikmah menjual buku ke toko buku universitas seharga $7.000 dan menerima pembayaran pada tanggal 15 Maret 2019. Nah, transaksi ini akan tercermin dalam buku seperti yang tertera di layar. Pada tanggal 3 Maret 2019, piutang usaha akan didebit sebesar $7.000 dan penjualan akan dikredit sebesar $7.000. Lalu pada tanggal 15 Maret 2019, ketika kas sudah diterima, jurnalnya adalah kas didebit sebesar $7.000 dan piutang usaha dikredit sebesar $7.000. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka untuk pekerjaan yang belum dilakukan, yang dikumpulkan dari pelanggan untuk jasa yang belum diberikan. Nah, mengingat bahwa pekerjaan belum dilakukan, setiap pembayaran di muka itu merupakan kewajiban dan harus muncul di sisi liabilitas di bawah pendapatan diterima di muka atau pendapatan ditangguhkan. Nah, pendapatan menjadi diperoleh hanya ketika pekerjaan dilakukan atau jasa atau produk itu dikirimkan. Di sini contohnya adalah pada tanggal 1 April 2019, T-Com menyewakan ruang kantor kepada Infosys dan menandatangani kontrak 1 tahun. Nah, T-Com ini menerima $8.000 dari Infosys sebagai sewa untuk April dan Mei 2019 di muka. Jadi, pada tanggal 1 April 2019, uangnya itu diterima, lalu pendapatan diakui pada akhir April 2019 dan Mei 2019. Nah, T-Com seharusnya hanya mengakui pendapatan ketika jasanya itu diberikan kepada Infosys. Transaksi ini akan tercermin dalam pembukuan T-Com seperti yang tertera di layar, yaitu pada tanggal 1 April 2019, kas didebit sebesar $8.000 dan pendapatan sewa diterima di muka dikreditkan sebesar $8.000. Nah, sampai jasa disediakan oleh T-Com, akun pendapatan sewa diterima di muka itu merupakan liabilitas dalam akun T-Com. Oleh karena itu, pendapatan diterima di muka itu mengacu pada jumlah yang diterima sebelum jasa sejumlah yang diterima itu diberikan. Jurnalnya yaitu pada tanggal 30 April 2019, pendapatan sewa diterima di muka didebit sebesar $4.000 dan pendapatan sewa dikreditkan sebesar $4.000.
Lalu pada tanggal 31 Mei 2019, akhir Mei, pendapatan sewa diterima di muka itu didebitkan sebesar $4.000, lalu pendapatan sewa dikreditkan sebesar $4.000. Selanjutnya, terdapat ringkasan dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu ada 4 jenis. Yang pertama itu beban dibayar di muka, lalu beban yang masih harus dibayar, lalu ada pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan jasa yang belum diterima pada saat pembayaran itu dilakukan, sehingga akun kas itu dikredit dan akun beban dibayar di muka itu didebit untuk mencerminkan bahwa itu adalah aset dan bukan beban pada saat pembayaran. Nah, AJP-nya itu memindahkan akun beban dibayar di muka yang dikreditkan ke akun beban yang didebit. Lalu yang kedua, terdapat beban yang masih harus dibayar, di mana jasa itu telah diterima tetapi belum dibayar. Nah, jika faktur pembelian telah dicatat, akun pengeluaran itu didebit dan hutang dagang itu dikreditkan. Nah, jika belum ada faktur yang diterima, jurnal itu tidak dibuat dalam buku besar dan memerlukan AJP untuk mendebit akun pengeluaran yang relevan dan mengkredit akun pengeluaran yang masih harus dibayar. Lalu yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan yang telah diperoleh dari jasa yang diberikan, tetapi pendapatan tersebut belum diterima. Jika tidak ada faktur yang diajukan pada akhir periode akuntansi, maka memerlukan AJP dengan mengkredit akun pendapatan dan mendebit akun pendapatan yang masih harus diterima. Yang terakhir adalah piutang, termasuk dalam aktiva lancarnya. Kemudian yang keempat, terdapat pendapatan diterima di muka. Pada pendapatan diterima di muka ini, kas telah diterima sebelum memberikan jasa. Akun kas itu didebit dan akun pendapatan diterima di muka itu dikredit. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban untuk membayar kembali kas jika jasa tidak diberikan sesuai janji. Nah, pada akhir periode akuntansi, perlu ditinjau kembali nih, berapa banyak pendapatan diterima di muka sekarang telah diperoleh dan membuat AJP untuk mengkreditkan pendapatan yang diperoleh tadi ke akun pendapatan dan mendebit akun pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada contoh, yaitu akun buku besar dari AFAK ini menunjukkan saldo berikut pada tanggal 30 Desember 2019. Yang pertama, terdapat asuransi dibayar di muka sebesar $4.000, lalu ada peralatan sebesar $10.000, lalu ada pendapatan jasa sebesar $1.500, lalu ada pendapatan diterima di muka sebesar $3.000. Lalu terdapat informasi tambahan. Yang pertama, untuk poin A tadi, asuransi dibayar di muka itu sebesar $4.000 merupakan biaya polis asuransi yang mencakup 2 tahun efektif sejak 1 Januari 2019, sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban asuransi didebit sebesar $2.000 dan asuransi dibayar di muka dikreditkan sebesar $2.000 karena baru berjalan 1 tahun, jadi 4.000 dibagi 2. Lalu pada poin B, informasi tambahannya yaitu tarif penyusutan peralatan tersebut adalah 20%. Nah, nilai sisa yang diperkirakan itu adalah 0. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2019, jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit sebesar 2.000 dan akumulasi penyusutan peralatan dikreditkan sebesar 2.000 karena baru 20% dari 10.000. Lalu, untuk poin C, jasa yang diberikan tetapi tidak ditagih pada tanggal 31 Desember itu senilai 500. Oleh karena itu, dibuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember berupa piutang usaha didebit sebesar 500 dan pendapatan jasa dikredit sebesar $500. Lalu, untuk poin D, setengah dari pendapatan diterima di muka telah diperoleh selama tahun tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2019, AJP-nya yaitu pendapatan diterima di muka didebit sebesar $1.500, lalu pendapatan jasa dikreditkan sebesar $1.500, di mana 1.500 itu didapatkan dari 3.000 dikalikan setengah dari pendapatan. Selanjutnya, terdapat neraca saldo yang diperpanjang atau disesuaikan. Nah, saldo semua akun dalam buku besar itu tercantum dalam neraca saldo.
Nah, penyesuaian itu diperlukan untuk menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan dari mana laporan keuangan itu akan disusun. Contohnya ini ada pada neraca saldo grup Al-Madani per 31 Desember 2019 yang disajikan pada tabel di layar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini didasarkan pada asumsi yang ada pada Al-Madani Group. Nah, di sini asumsi pertama yaitu beban asuransi untuk bulan Desember sebesar $600. Nah, sehingga dapat dibentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar $600. Selanjutnya, untuk asumsi yang kedua yaitu beban sewa sebesar 1.200 untuk bulan yang sama, sehingga dapat dibentuk jurnal yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, selanjutnya yaitu perlengkapan yang digunakan selama bulan Desember sebesar 1.500, sehingga dapat dibentuk jurnal yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Lalu yang keempat yaitu adanya penyusutan sebesar 2.250, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya yaitu depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.250. Lalu untuk selanjutnya ada asumsi sebesar 6.300 dari penjualan yang diterima di muka telah diperoleh pada tanggal 31 Desember, sehingga dapat dibentuk jurnal yaitu penjualan diterima di muka pada penjualan sebesar 6.300. Selanjutnya untuk penjualan yang belum ditagih sebesar 3.000, untuk jurnalnya ini penjualan yang belum ditagih pada penjualan sebesar 3.000, dan yang terakhir ada gaji yang belum dibayarkan. Untuk jurnalnya yaitu beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Nah, selanjutnya ini adalah posting buku besar, di mana jurnal penyesuaian tadi diposting ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar ini juga terdapat saldo dari neraca saldo di awal. Untuk bagian kiri atau sisi kiri itu adalah debit dan yang sisi kanan adalah kredit. Nah, di sini ada beban perlengkapan di debit sebesar 2.500, lalu ada perlengkapan di debit sebesar 4.200 dan di kredit sebesar 1.500, beban asuransi di debit sebesar 600, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 7.200 dan di kredit sebesar 600. Nah, hal ini pun sama untuk setiap akun yang disesuaikan pada jurnal penyesuaian tadi. Dan ini juga sama. Jadi dari jurnal penyesuaian diposting ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan, di mana pada gambar di sini itu adalah kertas kerja. Jadi sebelum membuat laporan keuangan, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu, di mana di dalam kertas kerja ini berisikan neraca saldo, lalu ada jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk contohnya di sini saya mengambil asuransi dibayar di muka. Nah, pada neraca saldo di awal itu tertera sebesar 7.200, lalu dilakukan penyesuaian sebesar 600, sehingga neraca saldo setelah disesuaikannya menghasilkan sebesar 6.600. Begitupun untuk akun-akun yang lainnya yang disesuaikan. Ketika tidak ada penyesuaian, maka otomatis neraca nominal di neraca saldo akan sama dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana di dalam laporan laba rugi ini berisikan pendapatan dan juga beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini untuk pendapatannya terdapat penjualan sebesar 41.400, lalu ada beban seperti beban iklan,
beban gas dan minyak, beban bunga, beban utilitas, beban asuransi, beban sewa, perlengkapan, dan juga depresiasi. Dimana jika di total keseluruhannya, maka total bebannya ini sejumlah 19.350. Sehingga pendapatan dikurangi beban ini akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, untuk contoh Alma dan Group ini, mereka menghasilkan laba sebesar $21.870. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pemilik, di mana di dalam laporan ini itu berisikan mengenai modal awal dari Alma dan Group yaitu sebesar 150.000, kemudian ditambahkan dengan laba bersih dari laporan laba rugi sebesar 21.870, sehingga jika ditotal menghasilkan 171.870. Kemudian dikurangi dengan dividen sejumlah 9.000, sehingga modal akhirnya ini menghasilkan 162.870. Kemudian neraca pada Alma dan Group ini berisikan tentang aset, liabilitas, dan juga ekuitas pemilik. Untuk aset dari Alma dan Group ini berjumlah secara keseluruhan yaitu 180.000. Nah, untuk liabilitas dan juga ekuitasnya ini juga sama menghasilkan 180.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami tutup, di sini ada kutipan dari Sufyan bin Uyainah yang menyatakan bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun perbuatan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.